Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul Ramadan syahrul syiyam syahrul qiyam wa syahrul Quran wa syahrul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, apa tanda daripada bulan Ramadan datang? Ada 3 itu. Surga dibuka, ya, pintu surga dibuka. Sekarang masih ditutup, ya. Jadi tandanya bahwa itu apa? Bulan Ramadan datang tanggal 1 Ramadan, maka Allah membuka pintu surga. Yang kedua adalah menutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga apa? Mengikat setan-setan itu. Maksud daripada hadis itu adalah bahwa pada bulan Ramadan itu adalah musim kebaikan, musim ketaatan, ya. Tampak sekali tuh. Tampak pada apa? Ya sudah, kalau sudah 1 Ramadan, takwa sudah banyak kan? Wah, sudah yang dulu tidak senang, tidak suka ke masjid, ke masjid. Ya kita senang aja. Karena memang kita itu kalau kita sudah mendengar berita bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, hati kita, hati yang baik itu harus apa? Bergembira, senang apa? Kita ketemu lagi. Kalau tidak ketemu berarti Ramadan kita yang tempoh hari itu. Dan Ramadan kita itu harus lebih baik. Jangan kita mengatakan aku masih seperti dulu. Aku masih seperti dulu. Ya puasa, ya amal yang lain. Tapi kita harus apa? Puasa yang akan datang itu lebih baik daripada puasa yang lewat. Ya. Itu harus kita jadikan sebagai satu acuan. Kita bersemangat untuk melakukan perintah Allah yang namanya puasa. Nah, ini musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan ini adalah memberikan peluang bagi kita untuk memperbanyak mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya pahala dari Allah Subhanahu. Maka syahrul Ramadan juga syahrul qiyam, yaitu yang dimaksud syahrul qiyam apa? Salat tarawih, salat witir. Kita lakukan sampai pukul 1 bulan penuh dengan didasari keimanan wa ihtisaban. Kalau baik itu puasa kita lakukan dengan keimanan wa ihtisaban, kemudian tarawih witir kita imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Mengapa kita itu harus selalu menghindar dari dosa? Karena dosa itu beban. Dosa itu beban dan penghalang
untuk masuk surga. Ya. Karena memang itu kita harus kembali pada manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Kalau kita sudah merasa bahwa manusia itu banyak dosa, ya mari kita bersihkan dengan cara-cara yang Allah berikan pada kita. Kita melakukan sholat, bahkan bukan hanya kita melakukan wudhu saja, dosa-dosa kita sudah gugur bersamaan dengan tetesan air wudhu. Kita masuk masjid itu ada tulisan Allah maftah li zunubi waftah abwaab rahmah. Dosa-dosa kita gugur, masuk sholat itu ada itu dibaca. Belum sholatnya. Sholat itu masya Allah. Dialog itu mungkin nanti akan saya terangkan di tempat lain, di waktu yang lain tentang dialog mulai Al-Fatihah sampai yang banyak kan doa-doa itu. Al-Fatihah doa itu. Nanti kita membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab Alhamdulillah. Nanti ada dialog mulai Al-Fatihah, kemudian duduk di antara dua sujud itu, ya kan banyak itu. Beli berhamil. Takiyah tadi kan saya dialog tadi. Jadi kalau sudah kita dialog berarti kita pada saat sholat itu kondisi khusyuk. Seperti kita pada waktu di tempat sujud itu di sini ada Allah. Kita tidak lihat. Kita tidak lihat tapi Allah yang dari subuh ke zuhur kita punya dosa nanti akan dihapus pada waktu kita sholat zuhur. Atau zuhur asar kita punya dosa nanti dihapus pada waktu asar. Terus seperti itu. Begitu murahnya Allah itu memberikan apa ya, ampunan pada hamba. Ya. Padahal kita ini betul-betul kepingin bagaimana kita ini endingnya itu kita itu bisa bahagia di akhirat. Kita di dunia ini hanya lap selesai, bentar kita ini. Kemudian pada bulan Ramadan nanti mari kita ramaikan. Mungkin anak kita istri yang punya istri, monggo anak-anak kita latih untuk cinta masjid, cinta musola, untuk sholat tarawih. Banyak yang kita lakukan. Kalau pengen kita ini beramal baik, ya, ingin panen selain sholat puasa, juga sholat tarawih witir dan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lain juga bisa action dengan sedekah. Ya. Kalau sedekah kurma, kalau saya punya cara yang ngejar nih, apa ya, ngejar mineral itu. Nah kalau kurma, mineral yang paling enak. Ya, sampai dengan musola tanah 22 kotak, ya loh. Di sana masjid 2, itu paling mudah itu. Dan pasti air itu diminum. Sampai satu dos itu isinya piro? 48. Diminum oleh orang puasa 48 orang. Loh, kita dapat pahala 48 puasa 48 orang kan? Seperti itu kan. Kalau kurma sudah datang kurma Pak? Ya. Sudah datang kan, di sini ada kurma. Jangan khawatir. Dan umum sudah di mana-mana. Itu mari sedekah. Jadi sedekah bukan karena banyak,
Yang penting kita mau melakukan itu sudah Masya Allah selama bulan Ramadan. Bisa diminum oleh orang puasa, orang yang tak harus, musafir, sahur, kan? Kemudian kalau pengen kita ini mendapatkan kebahagiaan, ada kepingin didudukan oleh surga, itu ada 4 golongan orang yang didudukan surga. Al jannatu mustaqatu bila arba'in nafas. Surga merindukan 4 golongan. Jadi yang merindukan surga itu bukan kita, ternyata surga justru. Surga merindukan kita. Siapa itu yang dirindukan surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Insyaallah kalau kita sudah bukan belajar lagi, sudah menjadi kebiasaan kita sudah membaca. Dan tingkatan kita baca dari naknu ya, baca belajar, kemudian setelah itu kita sudah bisa membaca. Nah, setelah itu coba untuk naik kelas ya, menerjemahkan ya, Al-Quran, memahami Al-Quran ya, dengan walaupun itu dengan membaca terjemahannya. Membaca Al-Quran dengan memahami, ya dengan cara seperti ini, taklimul Quran seperti ini, di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Kan ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Itu kalau kita sudah suka pada majelis-majelis seperti ini, akan menjadi kebiasaan kita suka mencari ilmu. Maka dari itu 4 golongan yang didudukan surga adalah talil Quran. Firman Allah yang pertama kali diturunkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah wahafizil lisan. Menjaga lisan. Namanya pada bulan-bulan puasa, mari lisan kita harus banyak berzikir pada Allah, termasuk membaca Al-Quran, ya, berdoa, berzikir yang lain, ya. Itu sudah membuat diri kita itu menjadi hidup yang tenang. Selain juga kita mendapatkan pahala. Allah itu memberikan pahala pada kita setiap huruf 10 pahala. Kita yang banyak membaca sampai 1 juz setiap hari, Masya Allah. Bahafizil Quran ya. Kemudian yang ketiga adalah bangun ail jilaan, dermawan, ya. Dermawan, orang yang gemar membagi rezeki, ya, dan memberi makanan pada orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah di syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu adalah amal ibadah yang istimewa dan memiliki derajat lebih dibanding amalan lainnya ya. Nah, oleh karena itu
puasa kita harus betul-betul puasa yang berkualitas. Saya pernah menyampaikan bahwa ada puasa ular dan ulat, ya toh? Jadi puasa itu harus bisa merubah karakter kita lebih baik. Puasa ular itu puasanya orang yang hanya puasa tapi sampai Syawal itu tetap karakternya tetap. Jadi ular tetap ular. Tapi kalau ular yang awalnya itu tidak disenangi orang, ya, setelah dia itu puasa jadi kepompong, dia berubah namanya, bukan ular lagi, tapi jadi apa? Kepompong. Setelah menjadi kepompong jadi apa? Kumpul. Jadi berubah. La'alakum tatakun sana. Jadi orang yang tidak baik ya. Ular kan tidak baik itu. Tidak suka kita. Nah, setelah itu menjadi iman, Islam dan ihsan. Ya tak? Nah, kemudian endingnya adalah jadi orang yang bertakwa, yang disenangi. Ya. Kalau ada kuku masuk rumah, ada apa? Ada kuku masuk, bukan tamu. Tetap ada kuku masuk. Ya tamunya ya kuku itu. Kemudian mari nanti sunah-sunah daripada puasa juga dilakukan. Seperti kita ya malam hari kita sudah yang pertama harus niat karena Allah, kemudian kita dan kuat juga kita disuruh untuk sahur. Pada saat sahur itu banyak-banyaklah kita istighfar dan doa. Ya, itu waktu yang sangat makbul. Kemudian juga pada saat jangan lupa kalau kita harus buka. Ada doa kalau kita akan memasuki bulan Ramadan. Doa menjelang kedatangan Ramadan. Coba bareng-bareng ya Pak. Kalau belum apa nanti ini dibaca pada menjelang Ramadan. Jadi kalau besok itu puasa, nanti asar nanti para maghrib ini dibaca. Ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Itu dibaca menjelang. Mungkin nanti Pak ditulis pakai papan tulis di sini ya. Atau nanti coba saya carikan di YouTube ada itu biasanya. Nanti saya nyimpen juga, nanti akan saya share pada hari terakhir bulan Rajab, insya Allah itu, sehingga nanti ada uraian baru bawah itu ada doa. Ya apapun itu namanya sunnah ya harus kita kita biasakan. Tidak harus apa, karena itu doa ini setiap menjelang Ramadan, setiap tahun sekali.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman dan dengan kekuatan iman, semangat ibadah, sehat dan selamat, dan selamatkan ya Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Jadi para hadirin, banyak nanti yang harus kita lakukan, harus kita programkan, ya, seperti itu. Amalan-amalan baik itu amalan ritual, ya, yang bentuk ibadah dan ibadah sosial. Kemudian juga membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, kajian-kajian kita ikuti di mana saja, jangan melihat siapa yang mengisi, siapa yang ngasih kajian. Kalau memang tidak cocok, tidak usah dilakukan, begitu saja, enak kan? Jadi mendapatkan ilmu. Ini kok aku ini gak cocok, tidak usah. Tapi yang penting datangnya itu di majelis-majelis. Dan tadi pada 10 hari yang terakhir, ya, 10 hari yang terakhir. Nah, pada 10 hari yang terakhir itu 10 yang dimana Allah telah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul. Jadi itu diturunkan pada hari-hari malam-malam ganjil itu. Kemudian dari keseluruhan itu baru Al-Quran itu secara beransur-ansur Al-Quran diturunkan melalui malaikat. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr itu adalah merupakan satu Allah berkehendak untuk apa? Menurunkan Al-Quran secara keseluruhan. Nah, cara ini sakitak itu turunkan gitu. Nah, nanti tinggal saya seperti nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu Iqra, kemudian itu kan sudah dipisah-pisah. Ya seperti yang ayat tadi, ayat turun surat Kiblat tadi, itu kan sudah satu persatu. Seperti ayat-ayat zakat, ada haji, ada yang di Madinah, ada yang diturunkan di Mekah dan sebagainya. Saya kira itu yang dari saya. Mudah-mudahan nanti puasa kita lebih bagus dari yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.